Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa adlimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitabnya namanya Tanwirul Mikbas. Ini kitab tafsir yang ditulis pertama kali di dunia, yakni oleh salah sahabat Nabi, yakni Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Nama tafsirnya Tanwirul Mikbas. Sebelumnya mari kita sambung silaturahmi kepada beliau dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari kitab yang beliau telah karang 14 abad yang lalu, dan dengan itu kita juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biniyatil qabul ila ruhi hadzal muallif tafsir Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Syaikhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakatihi wa bikum bid darin. Amin. Radhiyallahu anhum. Kita akan memulai dengan surat Al-Fatihah, ya, di mana turunnya surat Al-Fatihah di Mekah. Ada berapa ayatnya? Di sini disebut sab'u ayatin, 7 ayat, ya, surat Fatihah. Kemudian turunnya kapan? Di Mekahnya. Surat Al-Fatihah ini turun ba'da suratu Al-Mudaththir, sesudah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kun fa'anzir. Setelah itu turun surat Al-Fatihah. Jadi masih periode Mekah. Nama surat Al-Fatihah bukan tidak punya arti. Nabi menamakan dengan surat Al-Fatihah punya tujuan khusus. Diambil dari makna Al-Fatihah itu sendiri. Fatihah itu isim fa'il. Fatihatun fa'ilatun atau fatihatan fa'ilatan. Ya.
dan berkedudukan sebagai surat pembuka. Ada yang menyebutkan surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, induknya dari kitab Al-Quran. Ada yang menyebutkan yang lain ulama dengan sebutan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ada juga yang menyebutnya Ummul Quran, ibunya dari seluruh isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena para ulama tafsir mengatakan Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, globalnya ada di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat, globalnya ada di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim intinya ada di kalimat Allah. Allah intinya ada di kalimat alif. Saya nggak menerangin dulu secara pengertian tasawufnya karena berat kalau ngebahas tafsir dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Kenapa tiba-tiba Al-Quran itu ada cuman alif gitu. Ini banyak sekali makna yang tersirat di dalamnya. Oke, kita kembali kepada nama Al-Fatihah. Fatihah ada masdarnya, tadi fa'il Fatihah. Ada masdarnya fathan. Ada masdar miminya putuhan. Apa maknanya? Sukses. Maknanya sukses. Oh, kalau begitu kita bisa melihat ternyata ada sabda Nabi yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, kullu amrin zibalin ma yabda'uhu bi suratil Fatihah fahuwa aqta, atau bi Fatihal kitab fahuwa aqta. Setiap urusan yang dilakukan, tentu yang baik bukan yang jelek, tidak diawali oleh membaca surat Fatihah atau tidak membaca Ummul Kitab, bahwa aqta, putus rahmatnya. Rahmat artinya kasih sayang. Kalau pengen dapat kasih sayang berarti baca Fatihah. Kalau enggak mau dapat kasih sayang, jangan baca Fatihah. Nah, kemudian ketika kita baca Fatihah mendapat kasih sayang. Artinya orang itu ketika mendapat kasih sayang diterima atau diterima oleh logika akal kita bahwa dia sudah menjadi orang sukses. Gini aja hadirin, Nabi ditanya, dengan apa orang bisa masuk surga? Dengan rahmat Allah. Tuh.
Nah, ketika orang disebutkan masuk surga dengan rahmat Allah, berarti ada yang dilakukan oleh orang itu yang menjadikan orang itu mendapat rahmat Allah. Tidak ujug-ujug orang itu dapat rahmat Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang, salah satunya adalah orang yang membiasakan diri dalam hidupnya setiap mengawali aktivitas apapun membaca surat Al-Fatihah. Jadi ulama ini gak sembarangan. Kita mau ngaji, mari kita baca Fatihah. Mau tabligh, mari kita buka baca Fatihah. Ya kan? Betul nggak? Mau acara rapat, mari kita buka acaranya dengan pembacaan Fatihah. Luar biasa. Artinya apa? Supaya acara itu tidak ada kegagalan. Supaya acara itu sukses dari awal sampai akhir. Sebab Fatihah itu artinya membuka jalan untuk kesuksesan. Karena dari kata Fatihah ada kata futuh. Futuh itu adalah sukses, menang, gitu. Ya, maka kenapa di Betawi, dulu namanya Betawi, tiba-tiba yang memenangkan perang melawan wilayah Batavia yang saat itu dipegang oleh tentara, bukan Belanda dulu, apa namanya sebelum Belanda, apa namanya, daerah apa yang astagfirullah lupa itu namanya Batavia itu, kemudian direbut, mendapat kemenangan dengan pimpinan tentara yang merebut Betawi menjadi Jayakarta itu adalah Pangeran Palatehan namanya. Tapi kemudian ternyata nama Palatehan ini bukan nama yang asli, nama julukan. Nama aslinya Pangeran Fatahillah. Nah, ini pun kalau kita mau lihat, Fatahillah ini bukan kata zat, justru kata sifat. Kapan dia dinamakan Fatahillah? Ketika dia sukses mendapatkan kemenangan, merubah nama Batavia menjadi nama Jayakarta. Jayakarta bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya futuh, menang, sukses. Karena patokan dari Pangeran Fatahillah adalah firman Allah yang ada sering kita baca manakala kita akan memulai baca maulid, yaitu inna fatahna laka fatham mubina. Ini, itulah sedikit tentang Fatihah. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Fatihah bisa dinyatakan bila sering dibaca, bila akan memulai pembacaan apa saja, kegiatan apa saja di Fatihah dan menjadi sukses? Mari kita lihat ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makna bahasanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Allah tidak akan gagalkan setiap usaha orang kalau dalam mengawali kegiatannya senantiasa dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bukan menyebut nama selain Allah, bukan. Bukan. Jadi kalau orang pengen sukses, dirinya bagaimana? Bismillah, dengan menyebut nama, pasti orang sukses. Bismillah kan artinya dengan menyebut
nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya setiap saat kita selalu menyebut-nyebut nama Allah. Ya, isinya adalah Bismillah. Mau makan baca apa? Bismillah. Ketika kita mau menyebut nama Allah, makanannya diberkah enggak? Jadi berkah. Racun insya Allah jadi obat ketika kita baca Bismillah. Imam Ali bin Abi Thalib ketemu dengan Dastur. Dastur ini orang yang pengen bunuh Nabi karena diiming-imingi oleh Abu Jahal kalau bisa bunuh Nabi hadiahnya 100 onta. Wih, keren gak? Keren gak? Keren. Jadi dia asah golok pedangnya, saya berharap saya yang bisa bunuh Nabi karena saya pengen dapat hadiah 100 onta. Dan itu bukan main-main, hadiah itu akan dikasih kalau memang ada yang bisa membunuh Nabi. Saat itu pucuk dicinta ulam tiba. Nabi habis perang kelelahan, nyender agak jauh dari tentara yang lain di salah satu pohon kurma. Angin sepoi-sepoi, Nabi ngantuk. Dastur lihat, nah ini kesempatan gua nih. Bayangannya 100 onta dapat. Dia lagi setengah ngantuk, agak jauh dari tentara yang lain yang ngawal Nabi. Kesempatan dia. Mindik-mindik. Tahu mindik-mindik orang sini, mindik-mindik apa namanya? Mindik-mindik. Jalan pelan, jangan sampai ketahuan gitu. Mindik-mindik ya. Sambil pegang pedang. Cuman orang dulu tuh nggak kayak orang sekarang. Kalau mau matiin orang, selalu dijebak gitu. Kalau dijebak nggak hebat, kalau orang dulu nggak hebat gitu. Ditunggu lagi lengahnya gitu. Kalau dia misalnya bisa ngebunuh orang, nih orang gue bunuh nih, ntar gue nungguin lengahnya. Kalau dia bisa ngebunuh orang dengan lengahnya, lalu dia bisa membunuh, orang dulu tuh dianggap payah gitu. Jadi kalau mau bunuh itu harus dianya lihat ketika kita mau bunuh. Ya. Nah, karena Nabi Muhammad ini tokoh, menurut Dastur, saat itu dia lagi ngeleyep, kemudian Dastur taruh pedang di kepalanya. Dibangunin. Nggak langsung ditebas. Muhammad, siapa yang sekarang bisa bela kamu dari pedangku? Nabi Muhammad kaget. Pedangnya di sini. Kata Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, Allah. Tuh. Nyebut nama siapa? Nyebut nama siapa? Allah. Tiba-tiba tangannya Dastur gemeter. Badannya gemeter, lunglai, lemes, duduk, pedangnya terlepas. Sekarang pedang direbut sama Nabi. Nabi tidak bisa pedang diambil Nabi diri lagi. Sekarang Nabi yang taruh pedang di leher Dastur. Kata Nabi, siapa yang sekarang bisa membela kamu dari pedangmu sendiri untuk saya bunuh kamu? Gak bisa ngomong apa-apa, malu, keluar keringat dingin,
Saat itu dalam hatinya, udah Muhammad bunuh, gua malu kalau nggak dibunuh gitu dalam hatinya. Tapi Nabi Muhammad gak jadi membunuhnya. Suruh bangun, pedangnya dikasih lagi, jalan lunglai, lemes. Pikirannya onta gagal, gua dapat 100 onta ya. Gagal. Nah, akhirnya dia ambil racun, mau bunuh diri. Saat itu kelihatan sama Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Datul, kamu mau minum apa? Saya mau minum racun. Kenapa? Kecewa saya tidak bisa bunuh Nabi. Ya, sini itu racun. Dipegang oleh Imam Ali baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Diminum, nggak mati. Nyebut apa Nabi? Nyebut apa Imam Ali? Allah. Nabi ketika menjawab Allah, dastur, pedangnya terlepas, badannya gemeter. Imam Ali ketika menyebut Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, racunnya menjadi obat, tidak mematikan. Sukses ya namanya? Sukses ya? Itu namanya futuh. Berasal dari kata Fatihah, berasal dari kata Fataha, jadi Fathan, ada futuhan, ada Fatihatan, ya kan? Ada maftuhun, si maf'ulnya, yang diberi kesuksesan. Apalagi yang ada di surat Al-Fatihah, ketika kita menyebut nama Allah, Allah lanjutkan ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah yaqulu asyukru lillah. Alhamdulillah diucapkan karena dia bersyukur kepada Allah. Syukur dari apa? Ketika orang menyebut alhamdulillah, asyukru lillah bini'amihi, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Salah satu di antara yang harus disyukuri dengan kita menyebutkan alhamdulillah adalah hadahum lil iman, karena dia sudah diberi hidayah dengan keimanan, kepercayaan. Tahu, karena mereka sudah diberi hidayah untuk beriman dan percaya pada Allah. Dan ada lagi yang menyebutkan wa yuqalu syukur al-wahdaniyah wal ilahiyah lillah, mengesahkan dan menuhankan untuk Allah alladzi la waladun lahu, dia yang tidak punya anak baginya, wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Inilah ketika alhamdulillah kita ucapkan. Jelas setelah kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
dia saja sudah dikatakan pasti sukses, apalagi dibarengi dengan syukur nikmat. Ini isi ayat. Habis bismillah, alhamdulillah. Jadi setelah menyebut Allah, mensyukuri nikmat Allah. Ya. Karena nikmat Allah ini tidak ada nikmat di dunia yang lebih tinggi nilainya kecuali nikmat dari nikmat Allah, kecuali nikmat Allah. Tidak ada yang paling tinggi di dunia itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu. Kenapa dikatakan Allah la walad la syarikalah? Karena memang dia adalah satu-satunya Rabbil Alamin. Allah yang kita syukuri segala nikmatnya, termasuk nikmat iman. Allah yang esa, Allah yang tidak ada serikat baginya, sekutu baginya. Karena dia layak kita syukuri, dia punya posisi Rabbil Alamin, Tuhan untuk semesta alam. Di sini diterangkan oleh Ibnu Abbas, Rabbu kulladzi ruhin, Rabbnya semua yang punya ruh. Ya, dabbin, binatang ala wajhil ard, yang ada di permukaan bumi. Wa min ahli sama, dan dari ahli langit. Rabb dari ahli bumi dan ahli langit. Karena bumi dan langit disebut satu nama yang namanya alam. Ya, alam. Alam itu sesuatu yang dibuat. Yang membuat alam adalah Allah. Maka kalau orang nanyakan apa itu alam, hudus, sesuatu yang baru yang belum ada sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, orang kalau mau sukses sebut nama Allah. Yang kedua, syukuri nikmat Allah, termasuk nikmat iman dan Islam. Maka di dalam ayat yang lain, di surat Luqman, Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur sungguhnya dia telah mensyukuri untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Kemudian ada lagi yang disebutkan malam yashkurin nas lam yashkurillah, ya, atau juga di dalam ini lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, siapa yang kufur akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Nah, puji-pujian itu yang paling bagus apa? Puji-pujian yang paling bagus ini ada untuk menjadikan kita itu adalah sukses. Puji-pujian yang paling bagus cuma dua di antara Asmaul Husna ketika kita muji Allah. Kan tadi segala puji bagi Allah. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka setelah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ada lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu ada lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi informasi menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang, bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya,
Dan inilah puji-pujian yang luar biasa. Puji-pujian itu. Siapa yang menyebut nama Allah, doanya akan dikabul. Allah punya nama yang banyak dan semuanya bagus. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama itu. Ya. Tapi yang ada di dalam Al-Qur'an sering disebut hanya dua kata. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Ada itu. Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Ya. Nah, Rahman kasih sayang di dunia. Rahim bentuk kasih sayang Allah di akhirat. Maka kalau kita memuji Allah, kenapa harus baca Rahman Rahim? Gak boleh Ar-Rahman, 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 harus Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Kenapa? Karena kita pengen diberi kasih sayang oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman linnas fid dunya, tapi Ar-Rahim lil mu'minin bil akhirah. Ya. Maka kalau misalnya kita bagian daripada manusia, ketika kita menyebut Rahman, kebagian. Puji-pujian kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sambungkan dengan kata Ar-Rahim, kita akan dapat di akhirat. Luar Islam tidak akan dapat rahim Allah di akhirat. Ya, gitu ya. Kemudian sampai kapan kita memuji Allah? Sampai kapan kita memuji Allah? Kalau kita pengen sukses, sampai mati. Sampai mati. Jangan berhenti puji Allah. Sebab tidak ada sebaik-baik pujian kecuali memuji Allah. Puji itu ada 4. Puji itu ada 4. Yang pertama puji qadim alal qadim. Ini tafsiran daripada alhamdu. Kemudian yang kedua puji qadim alal hadis. Yang ketiga puji hadis alal qadim. Yang keempat puji hadis alal hadis. Puji qadim alal qadim. Puji Allah kepada dirinya. Allah memuji. Allah pernah memuji dirinya? Ya, banyak Allah memuji dirinya. Kalau ada menemukan di dalam Al-Quran kalimat subhana tidak diiringi dengan Allah, Allah lagi sombong, lagi muji dirinya. Dan pujian Allah untuk dirinya dalam Al-Quran yang jumlahnya 6.666 tahun, yang jelas nyata cuma 2 ayat. Satu ada di ayat pertama surat Al-Isra, kedua ada surat Yasin. Yang pertama subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Enggak disebutkan Allahnya, dimustatirkan. Karena Allah yang menyebutkan subhana. Ngapain? Iya kan? Kemudian di dalam surat Yasin jelas Allah mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah mengatakan maha suci aku Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang bisa menjalankan manusia seperti Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Enggak ada. Allah puji dirinya dengan apa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Iya kan? Iya kan? Kemudian Allah memuji dirinya ketika Allah menciptakan makhluk semuanya. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci engkau ya Allah yang telah Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan. Allahnya dimustatirkan. Itu adalah pujian Allah untuk dirinya. Ada yang bisa seperti itu? Enggak ada.
Maka sebutan Allahu Akbar ketika kita sholat itu yang benar. Walaupun kalimat yang lain boleh diucapkan, karena saat itu Allah sedang membuktikan kesombongannya di hadapan kita, dan sifat sombong adalah memang selendangnya Allah. Maka kita angkat tangan ketika kita mengucapkan Akbar. Kemudian ada di antara 99 sifat dari Allah adalah Al-Mutakabbir, sifat sombong. Ya, maka kata Allah, At-takabburu ridai, sombong itu adalah selendangku yang pantas aku ucapkan. Jadi pujian Allah terhadap dirinya adalah sedang membuktikan bahwa Allah adalah Dikjaya. Allah kasih tahu kepada hambanya siapa ya yang bisa melebihi dari aku. Kemudian puji qadim alal hadis. Puji qadim alal hadis adalah puji Allah kepada manusia. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sekian miliar manusia, sekian nabi, ada 124.000 nabi. Ada yang diangkat menjadi Rasul 313 nabi, yang wajib namanya dikenal oleh kita 25 nabi yang menjadi Rasul. Yang dipuji oleh qadim kepada hadis cuma Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak pakai domir kum, wa innaka, kaknya kepada Nabi Muhammad kitabnya itu ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, puji hadis al-qadim. Ini alhamdulillahirabbil, kita puji Allah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sampai kapan kita memuji Allah sebagai Tuhannya buah makhluk? Sampai mati. Sampai mati. Sebab nanti ada yang namanya kematian massal, kematian bareng, yang namanya kiamat. Ya, yang namanya kiamat. Kenapa kita harus puji Allah dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena yang paling mengkhawatirkan kalau ada manusia yang ngalamin kiamat itu adalah situasi kondisi yang mencekam. Jangankan kita menghadapi kiamat, menghadapi sakaratil maut saja oleh Nabi dikatakan, andaikan kita bisa merasakan sakaratul maut, ketika kita haus sakaratul maut, andaikan kita minum air yang ada di laut semuanya habis, tidak akan hilang rasa hausnya. Itu saking dahsyatnya sakaratul maut. Tapi kemudian Nabi minta kepada malaikat Azrail, timpahkan rasa sakaratul maut itu kepada saya semuanya, jangan umat saya yang merasakan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu ya. Nah, itu sakaratul maut. Bagaimana kiamat? Malaikat Azrail ketika tiap hari menyabut nyawa sampai dikatakan malakal maut. Ternyata al-maut itu adalah ada makhluk Allah namanya al-maut. Karena ketika dia udah waktu kiamat, maka al-maut itu mengatakan, saya ini maut yang memisahkan kamu dari anak kamu, dari bapak kamu, dari ibu kamu, dari kerabat kamu. Ketika mendengar suara al-maut, malaikat Azrail gemeter. Padahal saya tiap hari mencabut nyawa makhluk dengan sebutan al-maut. Terlebih ketika malaikat Azrail akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini, dan saat itu likulli syai'in halik, semua segala sesuatu akan hancur illa wajah, kecuali satu wajah, yaitu Allah. Di mana saat itu ada? Di saat hari kiamat. Oleh karena itu hanya Allah yang saat itu menguasai kiamat. Maliki yaumiddin.
Ya, maliki yaumiddin. Apa itu? Ketentuan yaumuddin wa huwa yaumul hisab wal qada bihi bainal khalaiqi ay yauma bayan bihi nas bi a'malihim la qada ghairihi, yaitu ketentuan hari kiamat, yakni dia menentukan hari hisab, hari kodok padanya antara semua makhluknya, dan hari penjelasan pada manusia yang baik dan yang buruk bi'amalihim dengan amal mereka. La qadiya ghairi, tidak ada yang menentukan keputusan yang saat itu berlaku selain Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayaknya udah lama ya baru sampai maliki yaumiddin. Jadi kalau dengan kalimat ini kita bisa jadi orang yang sukses, imannya kuat, keberhasilannya lebih banyak daripada kegagalannya, sering-seringlah setelah kita tahu bagaimana hebatnya surah Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jelas? Jelas? Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Insya Allah bagian kedua kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai walad dolin, satu surat. Jadi konsep pelajaran tafsir yang saya sampaikan pada malam ini adalah namanya tafsir tematik. Karena ngajinya cuma sebulan sekali. Jadi tafsir yang disampaikan oleh saya melalui ayat-ayat dan surat ini adalah secara bertema, ya. Bertema. Tadi kita temanya adalah kunci sukses, ya kan, gitu ya. Itu temanya. Jadi ini belum sampai nih, sampai kepada waladolin belum. Waladolin itu masih ada itu bahasannya. Ini baru 50%. Insya Allah 50%-nya lagi di bulan akan datang. Mudah-mudahan kita bisa hadir lebih banyak lagi di pengajian kita kali ini, ya, di tempat ini, dan sayanya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan kembali kita ngajak untuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.